akhlak di lingkungan Keraton Surakarta, studi kasus Serat Kidung Sesingir. Judul itu kemudian oleh para pembimbing itu diubah menjadi konsep pendidikan akhlak dalam Serat Kidung Sesingir, studi kasus Serat Kidung Sesingir. Jadi baku dari presentasi gitu ya, presentasi ujian terbuka yang saya lakukan pada saat itu. Saya belum melakukan perubahan sama sekali, sementara ada bagian-bagian yang nampaknya mungkin nanti agak kaku ketika saya sampaikan gitu ya. Jadi terkait dengan persoalan ini. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang konsep pendidikan akhlak. Konsep pendidikan akhlak ini adalah konsep pendidikan akhlak yang berlangsung di kalangan masyarakat Jawa, dan konsep pendidikan akhlak ini kemudian dibukukan dalam satu naskah yang disebut sebagai Serat Kidung Sesingir. Jadi kata kidung itu sendiri maknanya berkaitan dengan lagu atau nyanyian, sementara sesingir itu berkaitan dengan syair. Jadi kita bisa maknai itu sebagai puisi atau sesuatu yang lain. Jadi konsep pendidikan akhlak dalam Serat Kidung Sesingir. Menariknya, jadi naskah Serat Kidung Sesingir ini bukan merupakan naskah sastra puja. Apa yang dimaksud dengan sastra puja itu? Atau kalau dalam bahasa Jawa disebut sebagai sastra puja. Jadi naskah-naskah Jawa itu biasanya ditulis dengan tujuan tertentu. Tujuan dari setiap naskah itu nanti akan menjadi kategori tersendiri bagi naskah-naskah tersebut. Dan nama masing-masing kategori itu nanti ada digunakan sebagai proses untuk mengidentifikasi. Jadi misalnya gitu ya, naskah Jawa itu ada yang bersifat sastra suluk. Apa yang dimaksud dengan sastra suluk itu? Jadi sastra suluk itu adalah naskah Jawa yang diperuntukkan untuk pengajaran wilayah yang berkaitan dengan dunia batin. Jadi biasanya suluk itu digunakan untuk mengajarkan cara untuk mempertinggi kualitas jiwa atau mempertinggi kualitas spiritual. Biasanya naskah-naskah suluk ini adalah naskah yang dikaitkan dengan dunia tasawuf. Kemudian yang kedua, kita juga mengenal ada istilah sastra babat. Apa yang dimaksud dengan sastra babat ini? Jadi sastra babat itu adalah naskah yang membicarakan tentang perjalanan sejarah yang dilalui oleh manusia. Maka kita nanti akan mengenal misalnya Babat Rasul. Jadi ada salah satu karya sastra Jawa itu yang bernama Babat Rasul. Jadi kitab Babat Rasul ini menceritakan tentang sirah nabawiyah. Jadi mulai dari sejak Nabiullah Muhammad SAW dilahirkan sampai beliau kemudian wafat gitu ya. Jadi di situ diceritakan dalam sebuah naskah Jawa. Saya pernah membuat kajian ini, jadi kajian tentang Babat Rasul ini di pesantrennya Ustadz Adian Husaini. Jadi saat itu saya diminta untuk membahas ini di hadapan para santri beliau. Jadi Serat Babat Rasul. Selain itu juga ada babat-babat yang lain. Jadi misalnya babat Tanah Jawi. Jadi babat Tanah Jawi itu berarti bercerita tentang sejarah Tanah Jawa. Kemudian ada babat Solo, kemudian ada babat Majapahit dan seterusnya. Ada babat Joko Tingkir dan seterusnya. Jadi cerita babat secara umum berbicara tentang sejarah sesuai dengan pandangan yang dimiliki oleh masyarakat Jawa pada masa itu. Karena kalau kita gitu ya, kemudian membahas naskah babat ini dan kita gunakan sebagai sumber sejarah, maka agaknya tidak semua babat itu kemudian memenuhi kriteria sebagaimana yang dituntut dalam ilmu sejarah. Jadi terkait dengan persoalan waktu, terkait dengan persoalan personal, terkait dengan verifikasi kebenaran informasi, dan seterusnya. Jadi masih harus dilakukan penelitian lebih mendalam lagi terhadap naskah babat. Jadi kadangkala naskah babat itu juga dicampuri dengan peristiwa-peristiwa yang agak ganjil, peristiwa-peristiwa yang ajaib itu yang digunakan sebagai bumbu untuk mempermanis cerita yang ditampilkan dalam naskah itu. Karena itu kadangkala kita juga menemukan ada sejumlah kitab babat itu, jadi misalnya babat Kediri kemarin gitu. Babat Kediri itu menceritakan tentang Majapahit, tetapi di situ dibumbui dengan berbagai mitos. Jadi ada unsur sakralisasi yang dilakukan terhadap hal tertentu, atau ada mitos yang kemudian dibangkitkan sedemikian rupa. Jadi kita melihat gitu ya, ada unsur-unsur yang kemudian dihubungkan dengan sesuatu yang
goib. Jadi sesuatu yang goib yang kemudian dimitoskan dan disakralkan. Padahal itu adalah sesuatu yang selain Allah. Jadi kita bisa melihat kecenderungan semacam itu terjadi dalam naskah babat. Selain itu ada juga naskah yang dibuat untuk tujuan sastro pujo. Apa yang dimaksud dengan sastro pujo itu? Jadi sastro pujo itu adalah naskah yang ditulis oleh para pujangga yang ada di lingkungan keraton. Jadi para pujangga ini biasanya kalau di lingkungan keraton mereka memiliki jabatan sebagai carik. Carik itu adalah orang yang tugasnya menulis. Jadi kalau caroko itu kan artinya utusan. Kalau carik itu biasanya yang dimaksud adalah orang yang tugasnya menulis gitu ya. Jadi dia berperan sebagai sekretaris. Nah, istilah pujangga yang kadang-kala disematkan kepada para carik ini karena mereka ini memiliki kedudukan tertentu di lingkungan istana. Kalau pada masa sekarang gitu ya, di negara-negara modern, jadi para penguasa itu biasanya mereka ini sudah memiliki corong khusus. Jadi misalnya gitu ya, ada presiden yang memiliki buzzer. Jadi dengan memiliki buzzer itu maka kewibawaannya nanti akan terjaga. Atau ada presiden yang memiliki wartawan istana. Jadi seluruh aktivitas yang dia lakukan itu kemudian dipotret, dibingkai, kemudian dipoles sedemikian rupa agar menampilkan citra yang baik dari penguasa tersebut misalnya. Jadi di situ maka dengan menggunakan media informasi yang ada, jadi seorang pemimpin itu atau seorang penguasa dia bisa memoles kewibawaannya sedemikian rupa, citra yang dia tampilkan di hadapan rakyat itu kemudian direkayasa atau dimanipulasi sedemikian rupa. Istilah manipulasi ini jangan kemudian dimaknai negatif gitu ya. Karena kita juga melihat ada rekayasa sosial, dan konsep rekayasa sosial itu ada juga yang bertujuan untuk baik. Jadi dakwah itu sendiri bisa kita katakan sebagai bagian dari upaya rekayasa sosial untuk menciptakan masyarakat yang hidup sesuai dengan fitrahnya. Jadi di situ social engineering itu juga diperlukan. Jadi ada gitu ya penguasa-penguasa yang manfaatkan itu dalam negara-negara modern hari ini. Nah di masa lampau dunia pers semacam ini atau dunia buzzer semacam ini belum dikenal. Karena itu maka negara itu biasanya memiliki sekretaris-sekretaris. Jadi di antara sekretaris itu ada yang berfungsi untuk mendokumentasikan surat-surat negara, ada yang berfungsi untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan yang kemudian dilakukan oleh negara, kemudian dicatat dalam babat dan seterusnya. Ada juga yang berfungsi untuk menjaga kewibawaan raja. Jadi menjaga kewibawaan raja, dan ini adalah tugas dari sastro pujo. Di antara para pujangga ada yang memiliki tugas ini. Jadi dia berusaha untuk menggambarkan raja itu sedemikian rupa. Jadi agar rakyat itu ketika mendengar tentang rajanya, maka yang terdengar di telinga mereka itu hanya hal-hal yang baik. Jadi ini adalah sastro pujo. Jadi ada gitu ya naskah yang memang disusun untuk hal semacam itu. Kemudian ada juga kitab naskah Jawa itu yang bersifat sastro babat, yang bersifat sastro wulang atau sastro piwulang, atau seringkali disebut sebagai serat piwulang. Apa yang dimaksud dengan serat piwulang itu? Jadi serat piwulang itu adalah naskah Jawa yang membicarakan pengajaran yang bersifat didaktif. Yang dimaksud dengan pengajaran yang bersifat didaktif itu adalah ajaran yang berusaha untuk mempertinggi kualitas akhlak atau budi pekerti dalam diri manusia. Jadi disebut sebagai piwulang karena di dalamnya mengajarkan tentang bagaimana cara untuk memperoleh akhlak yang mulia. Jadi agar akhlak mulia itu menyatu dalam diri manusia, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, naskah yang hari ini akan kita kaji adalah naskah yang masuk dalam kategori serat piwulang atau naskah wulang atau naskah serat piwulang. Karena di dalamnya berisi tentang berbagai pengajaran terkait dengan akhlak. Jadi di dalamnya nanti kita akan menemukan. Jadi tulisan-tulisan yang ada atau bahkan kisah-kisah yang ditampilkan itu selalu bermuara pada upaya untuk mengambil hikmah atau ibroh dari kisah itu. Jadi nanti ditampilkan kisah, kemudian setelah itu diambil pelajarannya. Dan pelajaran itu nanti bisa digunakan untuk mempertinggi kualitas akhlak. Ada latar belakang yang saat itu saya gunakan gitu ya. Kenapa kemudian saya
mengangkat naskah Serat Kidung Sesingir ini sebagai bagian dari disertasi saya. Jadi sejak awal ketika saya kuliah di UIK, saya memang sudah merencanakan nanti akan mengangkat naskah ini. Kenapa? Karena naskah ini meskipun dia masuk dalam sastra ulang, jadi kadang-kala naskah itu bisa beririsan gitu ya. Naskah babat itu bisa saja berisi piulang di dalamnya dan juga bisa berisi sastra puja gitu ya. Naskah ini adalah naskah yang sama sekali tidak bisa dimasukkan ke dalam sastra puja. Kenapa? Karena sastra puja atau sastra yang berisi pujaan kepada raja untuk menjaga kewibawaannya itu biasanya ditulis oleh seorang pujangga. Naskah ini adalah naskah yang secara langsung ditulis oleh seorang raja. Jadi bukan main gitu ya, bukan main-main ini. Bukan abdi yang menulis, tapi seorang raja. Jadi dalam hal ini naskah ini bukan merupakan karya pujangga, tapi sang raja itu sendiri memerankan dirinya sebagai seorang pujangga. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai sastra puja. Ada beberapa isu yang membuat saya kemudian menjatuhkan pilihan untuk mengangkat naskah ini. Yang pertama berkaitan dengan isu lokal, bahwa Islam itu tidak identik dengan budaya Jawa. Anggapan-anggapan semacam ini semakin hari semakin kita temukan mengemuka di sekitar kita. Jadi banyak masyarakat Islam sendiri mulai mengamini itu. Jadi ada upaya-upaya yang berusaha untuk secara masif menyebarkan isu bahwa Islam itu tidak ada kaitannya dengan Jawa dan tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan konsep kejawaan itu sendiri. Jadi padahal kalau kita mengikuti konsep kejawen, melihat sejarahnya, maka kita akan menemukan makna bahwa kejawen itu adalah sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung itu terhubung dengan konsep keislaman. Ada beberapa orientalis yang sejak awal menggambarkan bahwa kebudayaan Melayu itu juga tidak terkait sama sekali dengan Islam. Jadi hadirnya Islam dalam kebudayaan Melayu, misalnya kita melihat dari pendapat Van Leur gitu ya, dia menyatakan bahwa hadirnya Islam dalam kebudayaan Melayu itu seperti lapisan cat atau lapisan pelitur yang ada di permukaan kayu. Jadi kayu yang dimaksud itu adalah kebudayaan lama. Itu bisa berupa animisme, dinamisme, atau bisa berupa peninggalan dari peradaban yang terkena pengaruh indianisasi, seperti Hindu dan Buddha misalnya. Sementara Islam itu hanya peliturnya, dia hanya catnya. Kalau cat itu dikelupas, maka yang nampak itu adalah kebudayaan lama itu. Karena itu maka dasar yang sesungguhnya dari kebudayaan yang ada di wilayah Melayu, termasuk diantaranya adalah tanah Jawa gitu ya, itu sama sekali tidak identik dengan Islam. Jadi di sini kita melihat bahwa proses nativisasi itu ternyata berjalan sedemikian rupa. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa yang dimaksud dengan nativisasi itu adalah upaya yang terorganisir oleh sebagian kalangan yang berusaha untuk mengangkat nilai-nilai dan produk dari kebudayaan lama, agar nilai dari kebudayaan lama itu kemudian mempengaruhi pemikiran yang dimiliki oleh masyarakat pada masa kini. Itu bisa berupa nilai, itu bisa berupa produk kebudayaan, itu bisa berupa kebanggaan, itu bisa berupa jati diri atau sesuatu yang lain. Nativisasi ini sebenarnya dalam tahapan yang normal itu wajar. Kalau misalnya ya, kita ingin mengetahui orang tua kita, kemudian memahami idealisme mereka, kemudian memahami dalam kebudayaan apa mereka tumbuh, atau bahkan nenek moyang kita gitu ya. Maka itu sesuatu yang wajar. Akan tetapi nativisme ini juga memiliki nilai yang tidak wajar, karena nativisme ini kemudian menjadi paham bahwa segala sesuatu yang dianggap berbeda dari apa yang diyakini oleh pihak-pihak nativis ini, maka itu dianggap sebagai unsur yang asing yang tidak ada kaitannya dengan persoalan yang dibicarakan. Maka di sini nativisme itu kemudian memainkan peran untuk melakukan pemilihan dan pemilahan terhadap berbagai produk kebudayaan. Dan biasanya jarang sekali produk kebudayaan yang memiliki nilai keislaman yang tinggi itu kemudian diangkat sedemikian rupa, dijadikan kebanggaan oleh mereka. Karena itu maka nativisme itu menjadi pilihan gerakan yang tidak adil. Jadi dia hanya memposisikan bahwa yang dimaksud dengan kebudayaan atau yang dimaksud dengan nilai dari suatu kebudayaan atau apa yang dimaksud dengan etika misalnya, itu hanya etika yang berasal dari periodisasi masa tertentu. Sementara yang berasal dari masa Islam itu tidak diakui. Kalaupun diakui, maka biasanya dipilih yang memiliki nilai dekadensi. Jadi tidak sesuai betul dengan ajaran Islam.
Meskipun di situ nanti ada sedikit dari pengaruh Islam misalnya. Kita misalnya bisa membaca gitu ya dari buku yang ditulis oleh salah seorang pendeta Katolik. Jadi pendeta yang saya maksud adalah Frans Magnus Suseno. Jadi dia menulis buku yang berjudul Etika Jawa. Dalam buku yang berjudul Etika Jawa ini, Frans Magnus Suseno berusaha untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan etika Jawa itu. Dalam perumusan terkait dengan etika Jawa ini, dia berusaha untuk mencari nilai-nilai asli Jawa. Dan untuk mencari nilai-nilai asli Jawa, maka dia kemudian berusaha untuk menelusuri itu dari masa pra-Islam. Jadi nilai-nilai yang berkembang pada masa pra-Islam itu tidak dianggap sebagai nilai Jawa. Jadi nilai asli Jawa itu adalah nilai yang berkembang sebelum kehadiran Islam. Dari sini kita melihat bahwa sejak awal dia sudah tidak adil dalam memperlakukan nilai-nilai yang berkembang di tanah Jawa. Padahal kita juga menyaksikan gitu ya, contoh-contoh yang sering digunakan dalam buku yang beliau tulis itu adalah contoh-contoh yang diantaranya melibatkan cerita wayang. Sementara kita tahu bahwa dalam sejarah, dalam perkembangan sejarah dakwah yang terjadi di tanah Jawa, sebagian dari cerita wayang itu sudah mengalami perombakan sedemikian rupa. Sehingga sebagian unsur-unsurnya itu sudah disesuaikan dengan konsep Islam. Dalam cerita wayang Jawa itu sudah terjadi proses demitologisasi dan desakralisasi terhadap panteon, tempat tinggal para dewa yang ada di kayangan. Jadi dewa itu pada akhirnya dalam wayang Jawa itu memiliki kedudukan yang tidak lebih tinggi dibandingkan manusia. Jadi mereka sama seperti halnya manusia. Jadi kadangkala mereka melakukan kekeliruan. Dan ketika mereka melakukan kekeliruan, mereka kemudian harus minta bantuan kepada manusia. Manusialah yang kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para dewa. Jadi konon gitu ya, persaingan di antara para dewa itu sendiri cukup tinggi. Karena mereka ini memiliki sifat tingkah laku yang mirip dengan manusia. Tidak jarang para dewa itu juga dikalahkan oleh bangsa yang paling rendah, yang digambarkan sebagai bangsa raksasa atau bangsa Asyura itu ya. Jadi para dewa ketika kerajaannya atau kayangannya itu diserang oleh para raksasa, mereka kalah. Mereka melarikan diri sehingga harus minta bantuan kepada para satria. Jadi dalam wayang Jawa cerita-cerita semacam ini diangkat sedemikian rupa. Jadi di situ sebenarnya sedang terjadi proses demitologisasi dan desakralisasi. Jadi upaya untuk menghilangkan nilai mitos dan nilai sakral. Jadi nilai mitos dan nilai sakral itu harus dilepaskan dari konsep alam. Apa yang dimaksud dengan alam itu? Jadi alam itu adalah kullu ma siwallah. Jadi segala sesuatu yang selain Allah. Jadi segala sesuatu yang selain Allah itu adalah ciptaan Allah. Mereka adalah makhluk itu ya. Kecuali Al-Qur'an tentu saja karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Saya tidak ingin memperpanjang hal ini. Jadi nativisasi itu wujud gitu ya. Nativisasi itu ada. Nativisasi itu terjadi di sekitar kita. Dan saya yakin gitu ya, hari ini, hari-hari terakhir ini kita merasakan betul bahwa nativisasi itu betul-betul hadir. Bahkan sudah menjangkiti sebagian kalangan masyarakat Jawa, termasuk kalangan akademisinya. Kemudian yang kedua, identifikasi bahwa budaya Islam itu adalah budaya asing. Termasuk ketika kita mempelajari gitu ya. Jadi naskah dari Serat Darmo Gandul kemarin, kita menemukan jadi istilah seperti agama Arab dan seterusnya. Jadi di situ digambarkan bahwa Islam itu adalah agama yang diperuntukkan bagi orang Arab. Jadi mestinya yang dianut oleh masyarakat Jawa itu adalah agama Budi. Yang dianut oleh masyarakat Jawa itu adalah agama Jawi dan seterusnya. Di situ kemudian muncul istilah agama asli atau muncul istilah etika Jawa dan seterusnya. Yang semua itu sebenarnya dikaitkan sebagai upaya untuk memarginalkan peran Islam dari kebudayaan, dari sejarah dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa kita. Jadi di sini Jawa itu hanya sebagian dari studi kasus. Karena saya yakin gitu ya, dalam kebudayaan-kebudayaan yang lain seperti kebudayaan Sunda, kebudayaan Banjar, kemudian kebudayaan Aceh, kebudayaan Minang dan seterusnya, hal yang sama juga berlaku. Dan hari ini mungkin dampaknya sudah mulai dirasakan. Artinya kinerja-kinerja yang dilakukan oleh para orientalis, para misionaris dan seterusnya, hari-hari belakangan ini mulai kita rasakan. Kemudian ada problem yang ketiga, yaitu berkaitan dengan ada problem yang terakhir gitu ya, yang berkaitan dengan pembaratan Jawa. Masa hidup pengarang dari Serat Kidung Sesinyir ini, yaitu Paku Buwono ke-9. Dia adalah
raja yang ke-9 dari Keraton Surakarta. Tapi kalau dikatakan ke-9 ini sebenarnya dari tradisi Mataram gitu ya. Karena Pakubuwono I dan Pakubuwono II itu adalah raja dari Kartosuro, Mataram Kartosuro. Baru kemudian pada masa itu terjadi kerusuhan Geger Pacino itu ya, Geger Pacino. Jadi saat itu orang-orang Cina melakukan pemberontakan, kemudian Keraton Surakarta menjadi salah satu sasarannya. Akhirnya, mohon maaf, Keraton Kartosuro itu kemudian menjadi sasarannya, dan akhirnya Keraton Kartosuro ini mengalami keruntuhan setelah diserang. Jadi wilayahnya kemudian tidak memungkinkan dijadikan ibu kota lagi, sehingga harus berpindah ke Surakarta pada masa Pakubuwono yang kedua. Nah, Pakubuwono ke-9 ini adalah raja pada masa berikutnya gitu ya, raja pada masa berikutnya. Jadi dari generasi ke generasi, setelah Pakubuwono 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru kemudian Pakubuwono 9. Beliau hidup pada tahun 1830 sampai tahun 1893. Masa ini adalah masa di mana Pulau Jawa mengalami masa-masa pembaratan. Jadi masa-masa pembaratan. Jadi era ini adalah era pasca terjadinya Perang Jawa yang berlangsung selama 5 tahun. Sejak tahun 1825 sampai tahun 1830 yang saat itu dikomandoi oleh Pangeran Diponegoro. Jadi Perang Jawa ini adalah perang yang melibatkan masyarakat Jawa dari berbagai wilayah. Bahkan dalam sejarah kita mencatat gitu ya, banyak ulama-ulama yang berasal dari wilayah Jawa Barat saat ini, termasuk yang berasal dari Cirebon dan seterusnya gitu ya. Itu memberikan bantuan untuk ikut serta terlibat dalam peperangan melawan Belanda ini. Bahkan Komando Diponegoro itu ternyata juga menjangkau sampai ke wilayah yang saat ini menjadi wilayah Jawa Timur. Jadi di sini kita melihat betapa luasnya eskalasi Perang Jawa ini. Jadi wilayah perangnya itu sedemikian luar biasa. Maka tidak mengherankan ketika Belanda pada saat itu mengalami traumatik dalam tanda kutip. Dari sisi perekonomian, mereka mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membiayai peperangan-peperangan yang terjadi di Jawa. Meskipun perang ini hanya berlangsung selama 5 tahun, tapi benar-benar menyita sumber daya yang dimiliki oleh Belanda pada saat itu. Maka begitu perang ini berakhir, dan diketahui betul bahwa barisan Diponegoro itu masih siap untuk melakukan perlawanan setiap saat itu ya. Dan itu ditandai dengan beberapa kode, diantaranya ada sawut jajar gitu ya. Jadi sawut jajar itu artinya sarwo, jadi siap untuk selalu berada dalam barisan. Jadi sawut jajar itu kemudian menjadi sarwo jajar. Jadi mereka ini siap untuk dikondisikan setiap waktu. Ketika peperangan hendak dimulai kembali, maka mereka siap untuk melakukan perlawanan. Kemudian juga diberi kode misalnya keberadaan sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Karena biasanya gitu ya, kalau di kalangan masyarakat Jawa secara umum, sumur itu biasanya dibangun di sebelah kiri, karena itu disebut sebagai pekiwan. Pekiwan itu salah satunya di situ ada sumur. Tapi kalau ada gitu ya, sumur tua yang dibangun di sebelah kanan rumah dan masih bertahan sampai hari ini, mungkin mereka ini termasuk di antara pengikut Diponegoro yang siap untuk dipanggil setiap saat gitu ya, untuk berperang dengan Belanda. Jadi setelah masa ini, maka kemudian timbul trauma di kalangan Belanda. Karena itu mereka berusaha untuk melakukan proses yang kalau saat ini berarti proses ini disebut sebagai deradikalisasi gitu ya. Jadi upaya ini adalah upaya untuk menjinakkan masyarakat pribumi Jawa yang saat itu begitu memiliki keterkaitan erat dengan Islam. Setelah mereka berhasil dijinakkan, harapannya perlawanan itu tidak timbul. Untuk bisa menjinakkan itu, maka kemudian Belanda selain melakukan sistem tanam paksa, jadi masyarakat pada saat itu disibukkan dengan urusan-urusan menanam berbagai produk tertentu, dan hasilnya itu kemudian digunakan oleh Belanda untuk dijual di pasar luar negeri gitu ya. Dan biasanya ini komoditas-komoditas yang memiliki harga yang tinggi di pasaran luar negeri. Selain itu, Belanda kemudian memiliki hajat. Jadi Belanda memiliki hajat bahwa agar bisa gitu sistem kultur stelsel ini berjalan dengan baik, maka harus diiringi dengan pemahaman yang tepat tentang kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Kalau sudah memahami sejarah dan kebudayaannya, mengetahui bagaimana jati diri mereka,
maka memetakan masyarakat itu lebih mudah. Dan setelah itu memperlakukan mereka sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, itu juga lebih mudah. Jadi mengambil hati mereka juga lebih mudah. Karena itu maka Belanda kemudian atas usulan dari Nederland Bijbel Genootschap. Jadi ini adalah lembaga Bibel Belanda dan sekaligus lembaga misi yang dimiliki oleh Belanda pada saat itu, kemudian memberikan usulan kepada pemerintah Belanda untuk mendirikan satu sekolah atau lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini nanti memiliki beberapa fungsi. Jadi di antaranya yang pertama, lembaga pendidikan ini nanti akan mendidik pegawai-pegawai Belanda yang memiliki keahlian dalam bidang kebudayaan Jawa, sehingga mereka nanti bisa melakukan pendekatan terhadap masyarakat Jawa dan kegiatan atau kebijakan kultur stelsel nanti bisa berjalan dengan baik. Kemudian fungsi yang kedua, lembaga ini harus melakukan rekayasa sosial dengan cara memanipulasi identitas yang dimiliki oleh masyarakat Jawa, mengembalikan orientasi kebudayaan mereka kepada kebudayaan lama. Jadi kepada kebudayaan lama. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengangkat kembali berbagai naskah kuno atau peninggalan kuno, kemudian naskah-naskah kuno ini diterjemahkan sedemikian rupa atau dibawa atau dialihbahasakan dengan menggunakan bahasa Jawa yang lebih baru. Dengan cara itu masyarakat Jawa, jadi sebagaimana ungkapan yang berasal dari Seller de Jong, salah seorang orientalis, dia mengatakan, di negeri-negeri Muslim yang kami datangi, kami gali tanahnya. Bukan untuk menjadikan mereka kembali kepada kebudayaan lama, tapi agar mereka bingung memilih antara memilih Islam dengan kebudayaan lama yang mereka miliki. Jadi contohnya misalnya hal itu dilakukan di Mesir gitu ya. Jadi salah satu kebanggaan yang dimiliki oleh negeri Muslim Mesir ini saat ini adalah piramida yang didirikan oleh para Fir'aun gitu ya. Jadi bukan Nabi Musa tapi Fir'aun gitu. Jadi salah satunya itu. Nah, kalau di negeri kita maka dilakukan dengan menampilkan kembali naskah-naskah yang berasal dari masa lampau, dan dengan cara itu jiwa dan identitas yang dimiliki oleh masyarakat Jawa itu kemudian diajak untuk kembali ke masa lampau. Mereka mendapatkan ajaran-ajaran mulia itu dari masa lampau, dan mereka secara perlahan kemudian melupakan Islam. Jadi di situ identitas mereka itu kemudian dibaca kepada identitas sebelum hadirnya Islam. Kemudian yang ketiga, tujuan dari pembentukan lembaga bahasa Jawa yang kemudian dikenal sebagai Institut Furde Javanistal ini, jadi lembaga bahasa Jawa ini, yang ketiga adalah untuk memperlancar kegiatan kristenisasi. Jadi untuk melakukan kegiatan penginjilan. Karena tugas dari Institut Furde Javanistal itu adalah untuk menerjemahkan Bibel ke dalam bahasa Jawa. Jadi Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Jadi dengan masyarakat Jawa mengenal Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu, maka diharapkan akan mulai muncul orang-orang yang membicarakan tentang agama itu, dan pada akhirnya mereka melakukan konversi agama. Harapannya setelah mereka melakukan konversi agama, maka kedekatan mereka dengan Belanda itu lebih mudah untuk dilakukan. Karena sifat perlawanan dari Islam dengan sendirinya di situ sudah berhasil dijinakkan. Jadi ini tujuannya. Jadi lembaga itu berdiri 2 tahun setelah kelahiran Pakubuwono ke-9. Jadi Pakubuwono ke-9 itu lahir tahun 1830. Lembaga ini terbentuk pada tanggal 27 Februari tahun 1832. Jadi di sini kita bisa melihat itu ya latar belakang dari keberadaan naskah ini seperti apa. Karena itu maka ada upaya yang perlu kita lakukan untuk menangkal kegiatan de-islamisasi ini, termasuk diantaranya melalui paham nativisme. Jadi caranya dengan mewajibkan peserta didik kita untuk mempelajari kebudayaan Islam, termasuk kebudayaan Islam secara umum yang berkembang di dunia Islam, termasuk juga kebudayaan Islam yang berkembang di negeri Islam yang lain. Jadi misalnya termasuk di Indonesia dan seterusnya. Dari situ maka diharapkan. Jadi kajian naskah ini. Jadi maka kemudian saya mengangkat kajian naskah dari Sastra Wulang ini. Untuk menunjukkan apa? Bahwa ternyata raja pun memiliki kepedulian terhadap akhlak Islam. Karena perlu diketahui, jadi pada masa pasca Perang Diponegoro,
kebobrokan moral di kalangan masyarakat itu mulai, bukan hanya masyarakat, tapi juga di kalangan para pejabat. Dan nanti kita akan melihat sebagian dari kebobrokan itu. Bahkan kebobrokan itu juga terjadi di kalangan ulama. Dan ini menarik untuk kita soroti. Jadi ketika pasca masa perang kemudian berakhir, maka kebobrokan itu kemudian menular di antara mereka. Di situ seorang raja memiliki kepedulian untuk mengatasi itu semua dengan menerbitkan satu naskah. Naskah ini kemudian kita kenal dengan nama Serat Piwulang Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Pakubuwono IX. Yang karena dalam salah satu bagian isi naskahnya terdapat kata sesingir, maka naskah ini kemudian lebih dikenal dengan nama Serat Kidung Sesingir. Jadi ini latar belakangnya. Kemudian saya menghadirkan 3 rumusan. Yang pertama terkait dengan apa nilai penting dari Serat Kidung Sesingir ini. Kemudian yang kedua, bagaimana pemikiran Pakubuwono ke-9 tentang akhlak dalam Kidung Sesingir. Kemudian yang ketiga, bagaimana konsep pendidikan akhlak dalam Kidung Sesingir. Karena presentasi ini saya susun untuk waktu yang sangat cepat ya. Jadi masing-masing saat itu hanya diberi waktu 20 menit, maka tidak semua rumusan masalah ini akan kita jawab juga dalam rumusan hari ini gitu ya. Dan saya sebagian mungkin ya, sebagian memang tidak perlu untuk kita bahas juga. Karena saya yakin pengertian akhlak itu dari masa Rasulullah sampai hari ini itu juga sama. Jadi yang dimaksud dengan akhlak itu sebagaimana yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali, sebagaimana yang dirumuskan oleh ulama-ulama setelahnya, bahwa yang dimaksud dengan akhlak itu adalah kondisi jiwa. Jadi kondisi batin yang melekat dalam jiwa manusia yang bisa mendorong lahirnya perbuatan tanpa melalui proses berpikir yang mendalam. Jadi kita tidak perlu berpikir panjang untuk melakukan suatu kebaikan. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, jadi kebaikan itu sudah otomatis, maka itu adalah perbuatan yang dilandasi dengan akhlak. Nah, berikutnya kita akan bicarakan tentang profil dari naskah ini. Jadi naskah ini memiliki nama Kidung Sesingir. Karena nama Kidung Sesingir ini bisa kita temukan dalam salah satu bagian dari isi naskah ini gitu ya. Kinanti Amurweng Kidung, Sri Narendra Kang Mandiri, Surakarta Kaping Songo. Tapi nanti ada sebagian tulisan yang hilang ya. Puwara Widagdeng Kawi, wasis ing gending, mumpuni ing kidung. Mumpuni ing kidung palupi. Mamalat waluyaning kung mangripto Kidung Sesingir. Jadi Kidung Sesingir ini akhirnya kemudian menjadi nama. Ngulari lejaring driya, Triyando asemu wingit, mangun sudaning duh kita, tumurut karsaning widi. Jadi Kinanti Amurweng Kidung. Jadi Kinanti itu nama tembangnya, Amurweng Kidung. Jadi saya memulai naskah ini dengan menggunakan tembang Kinanti. Aku adalah raja dari Surakarta yang ke-9. Aku memiliki pengetahuan dalam bidang kesusastraan. Aku juga menguasai gending. Aku memiliki kemampuan dalam membuat kidung yang menjadi teladan. Mamalat waluyaningkung, jadi untuk mengatasi rasa sedih yang ada dalam hatiku, maka aku kemudian menciptakan sebuah kidung yang berisi syair. Untuk mengatasi keruwetan yang ada dalam panca indraku, maka aku kemudian berusaha untuk menghilangkan kedukaan itu dengan mengikuti kehendak dari Tuhan. Dari sini kita kemudian melihat gitu ya bahwa sang pengarang, jadi dari Kidung Sesingir ini kemudian beliau memperkenalkan dirinya. Jadi memperkenalkan dirinya. Kalau dalam naskah perkenalan diri kemudian mencantumkan angka tahun dalam naskah, ini biasanya disebut sebagai bagian kolofon. Kolofon gitu ya kalau dalam filologi. Jadi panjenengan nanti kalau misalnya mengambil disertasi yang dikaitkan dengan naskah, maka yang pertama salah satu yang harus Anda amati itu nanti berkaitan dengan kolofon. Jadi kolofon itu membicarakan tentang unsur jadi pengarang gitu ya. Kemudian waktu penulisan, berarti ini kalau dalam karya sastra ini termasuk unsur ekstrinsik. Tapi unsur ekstrinsik ini menariknya kalau dalam naskah Jawa itu menjadi bagian dari isi, berarti unsur intrinsik juga begitu ya. Karena itu adalah bagian dari isi naskah.
Kemudian tujuan menulis naskah ini untuk meringankan beban jiwanya, mengatasi duka cita, dan mengikuti kehendak Allah. Saya tidak melakukan penelitian secara mendalam. Apa yang sebenarnya menyebabkan sang raja ini kemudian menjadi begitu berduka cita gitu ya. Tetapi ada beberapa bagian itu yang kemudian menunjukkan itu. Jadi kesedihan yang mendalam itu diantaranya itu terjadi karena melihat kebobrokan dan dekadensi moral itu terjadi dalam masyarakat. Jadi masyarakat itu mulai menipu, masyarakat itu mulai bermabuk-mabukan, masyarakat itu mulai bermain perempuan dan seterusnya. Dan hal itu merupakan cerminan dari para pembesar negeri. Jadi banyak pembesar-pembesar negeri, bahkan di antara para ulama, mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi kebobrokan itu bukan hanya dimiliki oleh rakyat kecil, tapi ulamanya itu sebagian juga ada yang mengalami kebobrokan semacam itu. Dan itu nanti sebagian akan terutama ulama-ulama yang dekat dengan negara. Jadi ulama yang seharusnya memberikan, yang menjadi pandam-pandoming aji gitu ya. Jadi mereka ini menjadi tempat bertanya, mereka menjadi tempat berpedoman untuk melakukan satu kebijakan tertentu, justru mereka mengalami kerusakan terlebih dahulu. Karena itu maka selain naskah ini adalah serat piwulang, masuk dalam naskah wulang, ini juga merupakan naskah yang bersifat kritik, mengkritisi keadaan yang terjadi pada masa ini. Jadi ini profil naskahnya. Kemudian berikutnya bagaimana terkait dengan keberadaan naskah itu sendiri. Naskah yang saya gunakan ini adalah naskah yang tersimpan dalam perpustakaan Rekso Pustaka Keraton Mangkunegaran. Jadi masuk dalam koleksi A52 dengan nama Serat Piwulang Iasan Dalem Sinuwun Kaping Songo. Ini jadi wujud naskahnya seperti ini sampulnya. Jadi sudah menggunakan kertas folio gitu ya. Jadi pada masa itu sudah ada kertas folio. Secara umum naskah-naskah Jawa itu biasanya ditulis di atas kertas daluang. Daluang itu sebenarnya nama tumbuhan. Dulu tumbuhan ini banyak ditemukan di Ponorogo. Jadi Ponorogo itu adalah salah satu wilayah yang banyak ditumbuhi pohon daluang. Jadi kalau di Jawa Barat, pohon daluang ini seringkali disebut sebagai pohon saeh gitu ya. Jadi pohon itu nanti dikupas kulitnya, kemudian kulitnya ditumbuk sedemikian rupa, kemudian difermentasi, setelah itu maka jadi kertas. Kertas ini kemudian disebut sebagai deluang. Nah, masyarakat Jawa sampai hari ini sebagian ada yang menyebut kertas itu sebagai deluang. Padahal sebenarnya sudah berbeda. Karena kertas yang kita buat saat ini meskipun itu juga berasal dari pohon, tapi itu kan sebenarnya bukan dari pohon deluang, tapi pohon apapun bisa. Jadi pohon itu kemudian diubah menjadi menjadi pluv gitu ya. Kemudian setelah itu diubah menjadi kertas. Jadi bukan deluang lagi, tapi karena sudah menjadi kebiasaan, maka akhirnya kertas itu juga disebut sebagai deluang. Nah, kertas yang digunakan ini saat itu sudah menggunakan kertas Eropa. Jadi kertas folio. Tapi kertas folionya tentu berbeda dengan kertas folio yang kita gunakan hari ini gitu ya, yang kita gunakan hari ini. Jadi masih kelihatan warnanya agak pudar dan seterusnya kalau pada masa itu. Karena belum dikenal adanya pemutih kertas seperti pada saat ini. Jadi bubur kertas itu agar bisa menjadi putih. Jadi kertas kita kelihatan putih seperti kertas yang kita lihat dari ini itu kan harus diberi pemutih terlebih dahulu. Nah, kemudian selain itu ada naskah yang tersimpan di Museum Radia Pustaka dalam koleksi RP 108,0306 dengan nama Surat Serat Wulang Dalem ingkang Sinuwun Kanjeng Sinuwun Pakubuwana ingkang kaping 9. Naskah ini tidak saya gunakan sebagai naskah untuk disertasi karena secara umum isinya sama dan naskah ini pernah dialih aksarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu maka keberadaan naskah ini hanya saya gunakan sebagai pembanding. Karena naskah ini kalau dalam filologi bukan merupakan naskah tunggal. Karena itu maka naskah yang lebih dari satu bisa dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk melihat varian-variannya. Barangkali nanti ada varian naskah dan seterusnya. Kemudian di Museum Ronggowarsito, dalam salah satu terbitannya, Museum Ronggowarsito ini pernah mengeluarkan naskah serat warna-warni. Yang ternyata setelah saya lihat setelah saya baca, ternyata isinya hampir sama persis, kecuali ada beberapa bagian varian yang ada di dalamnya.
Karena itu dengan alasan-alasan itu gitu ya, maka kemudian saya memilih menggunakan naskah yang berasal dari perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran dengan nomor koleksi A52. Kemudian dari hasil penelitian itu ada beberapa rumusan yang saya peroleh. Yang pertama berkaitan dengan latar belakang gitu ya. Kenapa naskah itu kemudian muncul? Sebagaimana saya jelaskan di awal. Jadi naskah ini muncul dalam suasana di mana masyarakat Jawa saat itu mengalami proses pembaratan yang dilakukan oleh Institut Vrode Javanista yang pertama kali saat itu diketuai oleh perwakilan dari lembaga Nederland Zending Genootschap atau Nederland Bijbel Genootschap. Jadi yang dimaksud adalah Gerige. Jadi Gerige ini adalah utusan dari para misionaris. Dia adalah pemimpin pertama. Jadi Johann Friedrich Karl Gerige. Ini dia adalah pemimpin yang pertama dari lembaga Institut Vrode Javanista. Lembaga ini mendidik calon pegawai Belanda agar mereka mampu merekayasa budaya Jawa, sekaligus menerjemahkan Bibel ke dalam bahasa Jawa untuk mendukung penginjilan. Jadi di situ jiwa dan identitas masyarakat Jawa itu diarahkan untuk menjauhi Islam. Gerige dalam salah satu suratnya kepada gubernur Belanda, dia pernah mengatakan demikian. Tanpa serentak mengajar mereka untuk mengenal Tuhan dan takut akan Dia, maka di masa depan mereka tidak akan dapat lagi diatur dengan mudah. Dan mungkin akan terdorong untuk melemparkan beban yang selama ini mereka pikul dengan sukarela dan taat. Jadi kalau masyarakat Jawa itu menjadi pandai, sementara mereka tidak diubah agamanya, maka khawatirnya mereka nanti akan melakukan perlawanan terhadap Belanda, sehingga kestabilan kekuasaan yang dimiliki oleh Belanda di wilayah kita pada saat itu akan melemah gitu ya. Ini tantangan yang dihadapi oleh Pakubuwono IX. Dan tantangan pembaratan ini ternyata menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Jadi di lingkungan keraton kemudian muncul pesta dan sadansi, sebagaimana yang terjadi di keraton Yogyakarta misalnya. Pada masa era sebelum perang Diponegoro itu kan didahului dengan dekadensi moral semacam ini. Jadi permainan perempuan antar bangsawan itu ya, para bangsawan yang melakukan pesta kemudian bermain perempuan itu benar-benar terjadi di tanah Jawa. Di Surakarta pun kemerosotan moral itu terjadi. Dan hal itu pertama kali dicontohkan dari para pembesarnya. Jadi banyak para pembesar itu yang secara moralitas mereka hanya mengejar materi saja. Mereka tidak lagi mengupayakan keutamaan dalam diri mereka. Mereka tidak berusaha untuk mencari kebenaran, dan pada akhirnya mereka terperosok dalam kekeliruan-kekeliruan perilaku. Ini tantangan yang dihadapi oleh Pakubuwono IX. Di situ juga ada beberapa tujuan. Kenapa naskah dari karya sastra ini harus ditulis? Yang pertama, jadi naskah ini ditulis untuk menghibur hati. Karena beliau dalam kedukaan ketika melihat rakyatnya yang sedemikian rupa. Jadi rakyatnya saat itu mengalami perubahan yang sedemikian rupa, mereka kemudian mengalami dekadensi moral yang sangat luar biasa. Jadi nilai-nilai Jawa yang sebenarnya adalah nilai-nilai Islam mulai secara perlahan terlepas dari diri mereka. Maka ini menyebabkan kesedihan dalam hati sang baginda. Selain itu, naskah ini ditulis dalam rangka untuk mengingatkan diri beliau agar selalu berada dalam kehendak Tuhan, dalam kehendak Allah. Mamalat waluyaningkung mangripto kidung sesingir, ngulari lejaring driyo driyardo asem wingit. Mangun sudaning duh kita tumuntur karsaning widi. Berharap sembuh dari duka cita, berharap sembuh dari kesedihan, maka aku menciptakan kidung sesingir untuk mengurangi kesedihan dalam jiwaku, untuk mendapatkan, untuk menghilangkan gitu ya, ngulari lejaring driyo. Jadi sebenarnya hanya untuk menjernihkan panca indera gitu ya, agar bisa memperoleh kesenangan, kemudian mengurangi kesedihan agar selalu bisa mengikuti petunjuk atau kehendak yang berasal dari Hyang Widi, yang berasal dari Tuhan. Kemudian yang kedua, tujuan penulisan dari naskah ini untuk mewariskan keteladanan bagi anak. Jadi mewariskan keteladanan untuk generasi penerus, anak cucunya. Dan secara khusus sebenarnya naskah ini diperuntukkan untuk putra-putri raja.
Termasuk diantaranya nanti dalam naskah ini disebutkan nama salah satu pangeran, yaitu Malikul Kusno. Jadi Malikul Husna gitu ya. Tapi kalau dalam lidah Jawa kemudian menjadi Malikul Kusno. Siapakah Malikul Kusno ini? Malikul Kusno ini adalah putra mahkota yang kemudian pada masa berikutnya dia ditahbiskan menjadi raja ke-10 dari Keraton Surakarta. Jadi Pakubuwono yang ke-10. Jadi Pakubuwono ke-10 ini yang kemudian membuat pesantren di lingkungan istana. Jadi di lingkungan Masjid Agung Surakarta itu dulu adalah sebuah pesantren. Jadi pesantren ini adalah pesantren yang kemudian dikenal dengan nama pesantren Mambaul Ulum Surakarta. Jadi Mambaul Ulum Surakarta itu dulu bertempat di Masjid Agung. Dan ini merupakan pesantren yang dimiliki oleh keraton. Karena sebelumnya, jadi keraton itu para putra-putri bangsawan, kalau mereka ingin belajar agama, itu biasanya dikirim ke pesantren-pesantren luar. Ada yang bahkan dikirim sampai ke Jawa Barat, ada yang dikirim ke Jawa Timur hari ini gitu ya. Ada yang dikirim ke Ponorogo, ada yang dikirim ke Pati, ada yang dikirim ke Kudus, ada yang dikirim ke berbagai wilayah termasuk Demak dan seterusnya. Baru setelah itu, setelah mereka selesai, mereka kembali ke keraton, mereka kemudian menjabat jabatan tertentu, meneruskan jabatan ayah-ayah mereka itu ya. Tapi di sini maka kemudian muncul inisiatif untuk mendirikan sendiri pesantren di lingkungan Surakarta, di lingkungan keraton. Dan pesantren itu diinisiasi oleh Pakubuwono ke-10, putra dari Pakubuwono ke-9 yang saat ini kita bicarakan. Ginubah kanthi rawat luh suprandene den lakoni. Mungto dadiya lubiya ing tembe nak putu mami mikira ingkang prayoga. Aja kaya wong ngabari. Ginubah kanthi rawat luh. Jadi saya menulis ini sambil meneteskan air mata. Meskipun saya meneteskan air mata, tapi saya tetap melaksanakan penulisannya. Hanya untuk agar naskah ini, agar tulisanku ini menjadi teladan bagi anak cucuku di masa kemudian, agar mereka bisa memikirkan sesuatu yang baik, jangan seperti orang yang menyimpang. Jadi beliau berkehendak agar anak-anaknya tidak menyimpang dari agama. Dan tujuan dari penulisan naskah ini juga untuk memotivasi agar umat itu mau belajar agama. Meskipun naskah ini diperuntukkan bagi putra-putri raja, karena nanti ada bagian naskah itu yang secara khusus itu diberi kolofon ya, mohon maaf, diberi perikof. Kalau kolofon itu berkaitan identitas naskah, kalau perikof itu berkaitan dengan subjudul. Jadi diberi judul Wulang Putro. Wulang Putro itu artinya pengajaran untuk para putra gitu ya, untuk para putra. Selain itu ternyata juga ditujukan untuk masyarakat umum. Mring umat kang sedya anut agami ingkang utama, memudar weting driya ya sulaya kang pratitis. Tinimbango ingkang terang, ayo age den lakoni. Kepada umat yang bersedia menganut agama yang utama, untuk menghilangkan keruwetan hati, maka jangan sampai salah dalam bersikap. Jangan sampai salah dalam memilih. Telitilah itu dengan baik. Pertimbangkan dengan kejernihan, jangan segera dilaksanakan. Maksudnya begini, kalau kita mendapatkan ilmu tertentu yang berasal dari agama, maka sebaiknya teliti sampai kita benar-benar paham ilmunya. Baru setelah itu maka kemudian laksanakan itu. Jadi lakukan amaliyah itu. Sehingga amaliyah yang kita lakukan itu benar-benar didasari oleh ilmu. Jadi jangan kemudian age-age melaksanakannya. Jangan kemudian kita jangan kemudian kita buru-buru melaksanakannya. Padahal kita tidak tahu betul apa yang dimaksud dengan naskah atau dengan pengajaran yang kita pelajari itu. Jadi harus terang ilmunya, kemudian melaksanakan itu sesuai dengan ilmu yang ada dalam ajaran atau konsep yang dipelajari. Jadi intinya materi akhlak yang ada dalam naskah Serat Kidung Sesinyir ini berkaitan dengan persoalan batiniah yang muncul dalam tindakan yang bersifat dohir. Jadi batin, tapi itu menjadi landasan bagi tindakan dohir. Kedua, persoalan ini bukannya tidak terhubung sama sekali. Jadi dohir dengan batin itu satu kesatuan. Karena itu,
maka batiniah kita itu harus diwakili dengan dohiriyah kita. Jadi jangan sampai gitu ya, yang dohir dengan yang batin itu berbeda. Kemudian menimbulkan kemunafikan. Jadi lisan kita itu melantunkan konsep-konsep yang berasal dari agama, tetapi hati kita ternyata mengingkari. Hal semacam ini tidak dikehendaki. Jadi pengertian akhlak itu kan seperti itu. Jadi kesatuan antara yang berada dalam perbuatan, kesatuan dari sesuatu yang lahir dan sekaligus batin. Karena akhlak itu kondisi batin. Kondisi batin ini harus dibuktikan melalui perbuatan. Dan perbuatan itu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan itu dalam bentuk yang sama, kita tidak lagi memerlukan proses berpikir panjang. Jadi karena itu maka manusia itu bisa dilihat akhlaknya ketika dia mengalami sesuatu yang sifatnya sifatnya tiba-tiba. Jadi misalnya gitu ya. Misalnya sebagai ilustrasi, kalau ingin mengetahui akhlak seseorang itu maka lihat ketika dia sedang ditimpa oleh musibah. Atau saya sering guyon itu begini. Kalau pengen melihat akhlak teman Anda itu coba kagetkan dia. Jadi misalnya kita berdiri di balik pintu kemudian kagetkan, tapi ini bukan untuk dipraktekkan karena ini sesuatu yang buruk juga. Sekedar sebagai sebuah ilustrasi. Kalau yang kemudian keluar dari mulutnya kata-kata yang mulia, mungkin kata-kata itu keluar ketika dia kaget dan memang benar-benar mewakili kedalaman batinnya. Tapi kalau kemudian yang keluar itu semua isi tempat sampah atau semua isi kebun binatang, maka ya itulah akhlaknya mungkin juga tidak akan jauh-jauh dari itu. Artinya kebiasaan itu kemudian bisa menyebabkan munculnya akhlak dalam diri manusia. Maka tidak mengherankan gitu ya kalau dalam teori internalisasi. Jadi internalisasi itu upaya untuk menyerap nilai yang berasal dari luar diri kita agar nilai itu menyatu dengan jiwa kita. Maka salah satunya itu dilakukan melalui proses pembiasaan. Jadi akhlak itu bisa terjadi karena bawaan. Jadi bawaan itu misalnya yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi ada anasir manusia yang terdiri dari 4. Hati manusia itu terdiri dari 4 anasir. Jadi anasir yang berkaitan dengan syahwat, anasir yang berkaitan dengan godobiyah, anasir yang berkaitan dengan setan, anasir yang berkaitan dengan malaikat misalnya. Oke, jadi di sini gitu ya. Maka nilai diri manusia itu ditentukan oleh kondisi batin itu. Dengan demikian, akhlak yang buruk hendaknya ditinggalkan dan digantikan dengan akhlak yang baik. Pakubuwono ke-9 berharap generasi muda pada masanya bisa diluruskan dengan mengikuti aturan-aturan yang berasal dari agama. Jadi nilai-nilai yang diangkat itu nilai agama, bukan nilai yang berasal dari kebudayaan. Tapi nilai agama yang kemudian menyatu dengan budaya. Artinya budaya itu di situ diposisikan sebagai indikator sejauh mana agama itu sudah terserap dalam masyarakat. Nah, lantas bagaimana naskah ini kemudian diajarkan? Jadi bagaimana naskah ini kemudian diajarkan kepada masyarakat Jawa pada masa itu? Jadi pengajaran naskah ini saya mengikuti teori yang dikembangkan oleh Pak Tafsir, Pak Ahmad Tafsir. Menurut beliau gitu ya. Jadi keberhasilan Rasulullah dalam membina para sahabat, kemudian mereka menjadi bagian dari generasi khairul ummah. Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi keberhasilan Rasulullah membina umat sehingga mereka kemudian mendapatkan atribut sebagai khairul ummah, dan umat-umat yang berikutnya juga bisa memiliki atribut ini ketika memiliki ciri yang sama. Jadi mereka melakukan amar ma'ruf, melakukan nahi mungkar, dan selalu beriman kepada Allah. Menurut beliau, karena Rasulullah pada saat itu menjalankan metode internalisasi. Tentu saja saat itu tidak dikenal istilah internalisasi gitu ya. Metode internalisasi ini adalah metode yang memang biasanya digunakan untuk menanamkan nilai dalam diri peserta didik. Jadi kalau dalam dunia pendidikan itu nanti ada metode pengajaran yang disebut metode internalisasi. Jadi di situ nilai-nilai yang dianggap sebagai nilai baik itu kemudian ditanamkan sedemikian rupa agar diserap oleh para peserta didik. Setelah mereka menyerap itu, maka harapannya pemikiran mereka, perilaku mereka, keputusan yang mereka buat sepanjang hidupnya, itu dilandasi dengan nilai-nilai kebaikan itu. Jadi ini yang disebut sebagai internalisasi. Nah, metode internalisasi itu setidaknya ada 4 elemen yang harus ada di dalamnya.
Elemen yang pertama adalah peneladanan. Elemen yang kedua adalah pembiasaan. Elemen yang ketiga adalah motivasi. Elemen yang keempat adalah penegakan aturan. Ketiadaan salah satu dari 4 elemen ini akan menyebabkan metode internalisasi itu akan mengalami ketimpangan. Tidak bisa berjalan secara baik. Yang pertama adalah peneladanan. Jadi yang pertama adalah peneladanan. Dalam Serat Kidung Sesingir, banyak menggunakan kisah. Jadi di dalamnya banyak digunakan kisah. Gitu ya. Jadi kisah-kisah yang berasal dari masa lampau, baik kisah itu berasal dari kisah perjalanan hidup para nabi, atau kisah-kisah yang berasal dari para sejarawan. Ya, mohon maaf, dari sejarah yang sudah berlaku di tanah Jawa itu sendiri. Jadi di situ, setelah kisah-kisah ini kemudian diceritakan dalam bentuk tembang tadi, maka kisah itu kemudian ditransmisikan nilainya. Jadi proses peneladanan itu secara teori, itu biasanya dilakukan dalam tahapan awal dengan mengekstraksi nilai yang berasal dari kisah atau perjalanan hidup, atau dari pengalaman. Jadi setelah kita membaca gitu ya, membaca satu naskah, atau kita membaca Quran, atau kita membaca kitab hadis, maka di situ kita kemudian memetakan, oh nilai yang dimiliki oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah ini. Setelah nilai-nilai itu kemudian diekstraksi, maka kita mulai memproses nilai-nilai itu dalam wujud keteladanan, agar dia itu nanti mudah kita serap, jadi dirumuskan gitu ya. Bagaimana cara untuk meladaninya? Maka dengan dibiasakan. Jadi kita laksanakan dalam amaliyah kita sehari-hari. Nah, misalnya ada kisah-kisah teladan yang digunakan di dalam naskah ini. Misalnya teladan terhadap pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada gambaran tentang penyembelihan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim terhadap putranya, yaitu Nabi Ismail. Jadi di situ seorang anak itu kemudian menyerahkan diri sedemikian rupa kepada orang tuanya. Jadi karena apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu sudah sesuai dengan kehendak yang dimiliki oleh Allah gitu ya. Jadi ketundukan kepada Allah itu menyebabkan seorang anak itu rela berkorban sedemikian rupa. Maka di situ Ismail itu kemudian digunakan sebagai contoh anak yang berbakti. Nah, pada bagian yang berikutnya Raden Patah itu digambarkan sebagai anak durhaka. Jadi rupanya Pakubuwono ke-9 ini juga menjadi salah satu korban gitu ya. Dari upaya yang dilakukan untuk memanipulasi sejarah Islam sebagaimana yang termuat dalam naskah Serat Darmo Gandul dan seterusnya. Jadi saat itu muncul cerita-cerita yang sudah digaungkan oleh masyarakat Jawa secara umum pada masa itu, bahwa Raden Patah itu dianggap sebagai anak durhaka karena dia menyerang orang tuanya yang masih beragama kafir gitu ya. Jadi masih beragama dalam kekafiran. Jadi rupanya cerita semacam ini juga masih sudah berkembang di kalangan masyarakat Jawa pada masa itu. Jadi misalnya ya ada ungkapan anak iku ojo kepatah. Maka yang dimaksud kepatah itu artinya durhaka. Jadi kepatah itu jangan seperti Raden Patah maksudnya. Dan cerita-cerita semacam ini sebenarnya adalah cerita yang bersumber dari tradisi yang tidak benar. Jadi tradisi yang tidak benar dalam rangka untuk mendiskreditkan Islam dari awal. Nah, rupanya dalam Serat Kidung Sesingir ini pun kita menemukan kecenderungan yang hampir sama. Jadi cerita ini ternyata sudah mulai berkembang pada masa kehidupan dari Pakubuwono ke-9. Pakubuwono ke-9 itu juga sudah menceritakan dirinya. Karena dia merasa dirinya ini juga wajar untuk menjadi teladan bagi putra-putrinya. Jadi di antaranya ketika dia masih muda, dia ini tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan menjadi seorang raja. Dia menganggap, jadi Pakubuwono ke-9 itu menganggap bahwa Pakubuwono ke-7 itu adalah orang tuanya. Jadi Pakubuwono ke-7 itu dianggapnya sebagai orang tuanya. Sementara Pakubuwono ke-7 itu memiliki anak yang lain yang dia mungkin lebih cocok untuk menjadi seorang raja. Jadi memiliki anak yang lebih pantas untuk menjadi seorang raja. Karena itu maka Pakubuwono ke-9 ini menghabiskan waktunya itu dengan banyak berkelana. Jadi dia meloloskan diri dari kerajaan, kemudian berpetualang. Dia menyeberangi Bengawan Solo dengan menggunakan gedek yang dibuat dari gedebok pisang. Perjalanannya bahkan sampai ke wilayah-wilayah yang jauh.
Dan di situ setiap kali dia itu selalu berusaha untuk menemui ulama-ulama yang berada di tempat yang jauh dan meminta nasihatnya. Jadi sejak kecil dia ini sangat gemar belajar ilmu agama. Dia pernah berguru pada Abdul Qahar yang ada di Ngeruang. Dia pernah berguru kepada Wasliyah. Dia pernah berguru kepada banyak tokoh gitu ya. Jadi tokoh-tokoh yang memiliki pengetahuan tentang agama. Itu kemudian ketika beliau mendengarnya dan tempat itu masih mudah untuk dijangkau, beliau biasanya mendatanginya. Beliau juga mendatangi masjid-masjid yang ada di pedesaan untuk melihat ramai atau tidaknya masjid-masjid itu, kemudian ikut sholat beserta mereka, kemudian ikut serta, jadi belajar bersama mereka dan seterusnya. Jadi itu yang dilakukan oleh Pakubuwono ke-9 sejak kecil. Karena dia merasa, oh saya nanti tidak akan jadi raja, ya mending gitu ya, saya melakukan hal-hal yang lain, lebih dekat kepada rakyat, membaur dengan mereka dan seterusnya. Jadi tapi kemudian baru pada saat beliau sudah besar itu beliau baru paham bahwa dia ini sebenarnya bukan anak dari Pakubuwono ke-7. Jadi Pakubuwono ke-8 itu nanti hanya menjadi raja perantara itu ya, raja perantara. Jadi ternyata dia adalah anak dari Pakubuwono ke-6. Jadi Pakubuwono 9 ini anak Pakubuwono ke-6. Pakubuwono ke-6 ini beliau meninggal ketika dibuang Belanda ke Ambon. Jadi meninggal di sana. Ada yang menyatakan dia meninggal karena kecelakaan. Jadi beliau tertimpa tiang kapal ketika sedang melakukan pelayaran. Tapi kemudian ketika makam beliau digali dan kemudian ditemukan gitu ya, ternyata jenazah beliau itu ada bolong di kepalanya dan kemungkinan itu karena ditembak. Tapi itu baru dugaan gitu ya. Kenapa Pakubuwono ke-6 ini wafat? Karena saat itu dia dicurigai termasuk salah satu orang yang membantu perjuangan Pangeran Diponegoro. Karena itu maka dia kemudian diasingkan ke luar negeri keluar wilayah oleh Belanda. Jadi kalau pada masa itu gitu ya, maka wilayah Ambon itu sudah termasuk mancanegara, gitu. Sudah termasuk mancanegara. Jadi Pakubuwono 9 ini gandrung ilmu. Karena itu maka beliau menuliskan cerita tentang dirinya agar itu menjadi teladan bagi anak cucunya. Agar mereka juga menjadi anak-anak, menjadi pemuda, menjadi generasi penerus yang cinta kepada ilmu. Jadi cinta pada tradisi ilmu. Kemudian yang kedua, melalui pembiasaan. Jadi setelah proses peneladanan itu dilakukan, nilai-nilai keteladanan itu kemudian dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu kemudian dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Lamun siro aning wismo duh wong bagus, nyambiyo pakaryan. Pakaryan niro kang maidai. Dimenjena ati niro aning wismo ananandur ingkang asilup ingkang ono asilipun tapi Rasulullah. Waing glolokirno dadi kang minangka nafkaing garwa lan putra. Wahai anakku yang tampan, wahai manusia yang tampan itu ya. Ini kan bagian dari Wulang Putro. Karena itu maka dia kemudian menyebut putranya itu sebagai wong bagus. Ini tentu saja untuk mendekatkan antara hatinya dengan anaknya. Jadi keterikatan secara rasa itu dibangun. Bahkan dalam naskah itu pun ditampilkan dengan sedemikian rupa. Karena nasihat yang baik itu hendaknya bisa menjadi mawaddah fil qurba gitu ya. Jadi semacam jembatan rasa yang menghubungkan antara rasa yang dimiliki oleh orang tua dengan rasa yang dimiliki oleh anak. Sehingga interaksi yang terjadi dari rasa yang saling terhubung itu nanti akan membangkitkan gitu ya, membangkitkan kedekatan untuk berikutnya nasihat-nasihat yang baik bisa masuk ke dalam hati seorang anak. Wahai anak yang ganteng gitu ya, wahai putraku yang tampan. Ini kepada anaknya ini sebenarnya. Wahai anakku yang tampan, kerjakanlah pekerjaanmu. Jadi nyambio pakarya. Jadi maka jadikan pekerjaan, carilah pekerjaan sambilan. Jadi carilah pekerjaan sambilan. Seorang putra raja, seorang bangsawan diminta untuk mencari pekerjaan sambilan. Bayangkan. Ini sebenarnya dalam upaya untuk mendidik kemandirian gitu ya. Dan apalagi naskah ini juga ditujukan bagi rakyat banyak. Jadi beliau sendiri mencontohkan ini untuk keluarganya.
Dan harapannya rakyat juga bisa mendapatkan informasi tentang ini. Bagaimana naskah dari keraton itu kemudian dipahami oleh rakyat melalui berbagai kegiatan kesenian, termasuk kegiatan santiswaran gitu ya. Santiswaran itu kegiatan untuk membaca naskah dengan ditembangkan. Setelah itu, dan biasanya diikuti dengan gamelan, setelah itu nanti biasanya ada seseorang yang menerangkan isi naskah itu, termasuk keterkaitannya dengan agama. Jadi serat piwulang itu dulu cara penyampaiannya seperti itu. Sehingga bisa menjadi media yang menghubungkan antara kerajaan dalam menyampaikan gagasan atau kebijakannya kepada rakyat. Jika kalian berada di rumah, wahai orang yang tampan, maka carilah pekerjaan sambilan yang bisa memberikan manfaat agar kalian bisa tenang, tentram hati kalian ketika berada di rumah. Tanamlah tanaman yang ada hasilnya, mengikuti Rasulullah. Buah-buahan yang dipetik dari tanaman yang berada di pekarangan, itu nanti bisa menjadi nafkah bagi istri dan anak-anak. Jadi menganjurkan untuk menanam sesuatu agar itu bisa menjadi bagian dari nafkah yang bisa diberikan kepada anak dan istri. Gitu ya. Jadi istri dan anak. Jadi melalui pembiasaan. Selain itu, gitu ya, ada beberapa pembiasaan yang dianjurkan oleh Raja Pakubuwono ke-9 ini. Jadi misalnya pembiasaan untuk mengurangi tidur. Jadi mengurangi tidur yang dimaksud itu ya tidur, kemudian pada malam hari maka dia bangun. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memiliki keutamaan. Jadi bisa dilakukan dengan melakukan sholat malam, bisa dilakukan dengan mempelajari ilmu, bisa dilakukan untuk merenungi kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di masa lampau, termasuk diantaranya mengurangi makan. Jadi dengan melaparkan perut itu, maka nafsu-nafsu, tuntutan nafsu yang ada dalam jiwa kita, itu lebih mudah dikendalikan. Istilah yang digunakan dalam naskah ini adalah cegah dahar lansari. Nah, konsep tentang cegah dahar lansari ini ternyata juga bisa kita temukan dalam naskah yang lebih tua, yang ditulis oleh Pakubuwono ke-4. Jadi salah satunya misalnya dalam naskah Serat Wulangreh. Jadi Serat Wulangreh yang ditulis oleh Pakubuwono ke-4. Jadi di situ kita juga bisa melihat cegah dahar lansari, artinya mengurangi makan, mengurangi tidur. Atau kadang-kala diungkapkan dengan ungkapan cegah guling. Jadi cegah guling itu maknanya sama, cegah tidur gitu ya, mencegah tidur, mengurangi tidur. Kemudian mengurangi bicara yang tidak perlu. Jadi bicara itu diharapkan hanya yang bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, maka lebih baik diam. Karena jika tidak bermanfaat, maka khawatirnya itu justru akan menimbulkan bahaya. Bahaya yang berasal dari lisan kita. Termasuk diantaranya menahan diri ketika disakiti oleh orang lain. Jadi misalnya ada orang yang fitnah kita, ada orang yang mencaci maki kita. Maka justru itu harus digunakan sebagai sarana untuk memperbesar hati kita, mendewasakan kematangan jiwa kita, melatih kesabaran yang ada dalam diri kita. Jadi cercaan, makian, atau sanjungan itu tidak mempengaruhi diri kita. Jadi tidak akan mempengaruhi diri kita. Kenapa? Karena kita hanya terhubung dengan Allah. Termasuk diantaranya dengan memperbanyak ibadah. Anjuran-anjuran ini nanti bisa kita temukan sebagai pembiasaan-pembiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam Serat Kidung Sesinyir. Dan kemudian saya menemukan gitu ya bahwa tradisi hidup prihatin sebagaimana yang digambarkan dalam naskah ini yang banyak dianut oleh masyarakat Jawa ini ternyata itu merupakan bagian dari ajaran yang tercantum dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya Imam Al-Ghazali. Jadi mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi bicara yang tidak perlu, menahan diri ketika disakiti, memperbanyak ibadah. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menekan, mengendalikan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu itu bisa dikendalikan, maka harapannya akhlak mulia itu akan muncul dari dalam diri kita. Karena kita terbiasa melakukan kebaikan, maka akhlak itu akan melekat dalam jiwa kita. Di situ maka tindakan-tindakan mengurangi tidur, mengurangi makan, dan seterusnya ini dalam rangka untuk mempertinggi kualitas akhlak. Jadi pandangan ini oleh kalangan tasawuf itu kemudian dirumuskan sebagai tasawuf akhlaki. Apa yang dimaksud dengan tasawuf akhlaki? Jadi tasawuf yang tujuannya atau pensucian jiwa yang tujuannya untuk memperbaiki akhlak. Ini metode pengajarannya.
Selain itu, metode internalisasi itu juga dilakukan dengan melakukan penegakan aturan, dan itu dipraktekkan secara langsung. Itu dipraktekkan secara langsung oleh raja, karena beliau memiliki ini ya, jadi beliau memiliki kewenangan untuk melakukan itu, maka beliau itu juga melakukan hal itu secara langsung. Jadi misalnya ada ulama-ulama kerajaan yang kemudian dipecat. Ini ulama ya, kelasnya ulama atau mereka santri. Jadi yang dimaksud ulama kerajaan itu adalah orang-orang yang kemudian diangkat oleh kerajaan agar mereka nanti bisa melaksanakan ajaran-ajaran yang berasal dari syariat yang sudah diformalkan oleh negara. Perlu kita ketahui, jadi Kasunanan Surakarta maupun Kasunanan Ngayogyakarta, kedua Kasultanan Ngayogyakarta, mereka pernah melakukan musyawarah bareng. Musyawarah ini dalam rangka untuk menetapkan hukum negara. Jadi mereka kemudian merumuskan hukum negara yang didasarkan pada 6 kitab yang berasal dari kitab Mazhab Syafi'i. Jadi hukum negara itu kemudian termaktub dalam kitab yang disebut Kitab Angger-Angger. Jadi kemudian dikompilasi sedemikian rupa, kemudian setelah itu disusun sedemikian rupa, maka kemudian jadilah Kitab Angger-Angger. Jadi Kitab Angger-Angger ini adalah kitab hukum yang dimiliki oleh dua kerajaan ini. Meskipun nanti ada variasi yang berbeda antara Surakarta dengan Ngayogyakarta. Nah, Kitab Angger-Angger ini nanti menjadi dasar pelaksanaan hukum yang dilaksanakan di pengadilan negara yang disebut sebagai Al-Mahkamah Al-Kabiroh. Yang kemudian karena masyarakat Jawa mungkin sulit mengucapkannya gitu ya, mereka kemudian lebih mengenal itu sebagai pengadilan Surambi. Kenapa? Karena pengadilannya biasanya dilaksanakan di Serambi Masjid Agung. Jadi nanti ada seorang hakim, kemudian ada paniteranya, kemudian ada jaksanya, kemudian biasanya di pengadilan itu kalau untuk kasus-kasus yang besar, raja biasanya hadir. Maka nanti setelah para dewan hakim ini memberikan pertimbangan hukum, maka kemudian raja memutuskan. Tapi kalau untuk persoalan seperti hukum keluarga, seperti waris, tolak, kemudian nikah dan seterusnya, berkaitan dengan persoalan keluarga itu, maka biasanya yang memutuskan hanya hakim saja. Jadi tidak menyertakan raja. Jadi yang memberikan keputusan adalah hakimnya. Itu biasanya dilakukan di pengadilan Surambi. Tapi dari masa ke masa, pengadilan Surambi ini ternyata makin suram. Kenapa? Karena campur tangan Belanda. Jadi kekuasaannya secara perlahan dikurangi. Pada akhirnya pengadilan Surambi itu tidak mengadili persoalan kriminal lagi. Jadi persoalan pidana itu kemudian diambil oleh hukum kolonial. Sementara pengadilan Surambi itu pada akhirnya hanya mengurusi hukum keluarga. Jadi kawin, cerai, talak gitu ya dan seterusnya. Hanya itu saja yang diurusi pada akhirnya. Dan hukum yang kemudian dilaksanakan oleh keraton ini pada akhirnya kemudian saat ini dilaksanakan oleh pengadilan agama. Ya hanya ngurusi masalah-masalah hukum keluarga saja gitu. Nah, di situ misalnya dicontohkan gitu ya. Ada ulama-ulama yang melakukan penyimpangan. Jadi mereka ini sudah diangkat sebagai ulama kerajaan. Ketika berada di lingkungan kerajaan, menjabat dalam posisinya ya gitu ya. Seolah-olah mereka ini ya ulama beneran gitu. Tapi perilaku mereka ketika mereka sudah di luar dari jabatannya itu berbeda, berbalik 180 derajat. Misalnya hal itu digambarkan dalam Serat Kidung Sesingir dengan ungkapan mangan madon ngabutuan nora wurung bakal maling lali nora solat neng deso aduh kiai pengulu mulo lalu pengulu mulo lali sabar pijer ngaben sawung yeku propikasunyang mulo cinopot samangkin pankinarko adul ampun nora padang makan main perempuan dan berjudi. Ujung-ujungnya mereka akan mencuri. Mereka kemudian melupakan sholat. Kepada dosa, mereka berada di desa. Mereka jauh dari para ulama. Para pengulu itu berarti mereka adalah
ulama yang dimiliki oleh keraton pada saat itu. Jadi tugasnya bukan penghulu seperti sekarang ya, tugasnya hanya menikahkan itu ya. Kalau yang dimaksud penghulu itu dulu itu pasti ulama. Jadi para penghulu itu banyak yang kemudian lupa sebab pijer ngaben sawung. Jadi setelah itu mereka kemudian berjudi dengan mengadu ayam, dengan sabung ayam. Hal itulah yang kemudian menciptakan keributan. Karena itu maka oleh sang raja, Mulo Cinopot Samangkin, karena itu maka dia dipecat. Kenapa? Karena pan kinarko adul ampun norapadat. Karena dia ini diperkirakan memiliki atau mengajarkan tentang bagaimana memperoleh pengampunan atau keselamatan. Tapi ternyata dirinya sendiri tidak memiliki terang cahaya. Jadi dia tidak memiliki cahaya dalam dirinya, tapi dia mengajarkan kepada orang lain kebaikan. Yang semacam itu, ya kalau dalam masa kita ini ya berarti dikenal sebagai jargoni, ujar tapi rang lakoni. Jadi dia berbicara tapi tidak melaksanakan. Jadi kaburo maktan indallahi antakuluna malataf'alun itu. Jadi melakukan sesuatu yang mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak kerjakan. Kemudian yang keempat adalah motivasi. Jadi internalisasi itu butuh dorongan. Dorongan itu sendiri adalah alasan yang membuat kita terus melakukan satu tindakan, yang membuat kita bersemangat untuk melaksanakannya, yang membuat kita istiqomah untuk tetap berada di dalamnya. Ada banyak kalimat-kalimat ungkapan motivasi yang bisa kita temukan dalam naskah Serat Kidung Sesingir ini. Yen wungu prayoginiro kang esuk. Jadi ini nasihat untuk mereka yang sholatnya masih bolong-bolong gitu ya. Yen wungu prayoginiro kang esuk. Jadi cara berbicaranya pun nanti bertahap itu. Ada tahapan-tahapannya. Jadi untuk mereka yang termasuk bangsawan, jadi bangsa Netanyawan, jadi termasuk bangsa yang bangunnya kesiangan, maka nanti nasihatnya ya yang sesuai dengan hati mereka. Tapi bagi mereka yang sudah memahami agama dan rajin mengamalkan, maka diminta untuk menambah amalannya. Jadi misalnya untuk mereka yang masih awam, maka beliau mengatakan begini. Yen wungu prayoginiro kang esuk. Dalil Quran wus murati sopo kang tangi waktu subuh memuji luhuring widi sinung rahmatih yang manon. Jika kalian bangun tidur, maka sebaiknya lebih pagi. Karena dalam Al-Quran sudah termuat. Saya belum tahu ini di ayat yang mana ya. Siapa yang bangun pada waktu subuh, kemudian memuji keluhuran Tuhan, keluhuran Yang Widi. Jadi jangan salah ya. Yang Widi itu yang dimaksud adalah Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Jadi meskipun itu hari ini digunakan oleh kalangan Hindu, tapi masyarakat Jawa pada masa lampau sangat akrab dengan hal ini. Kalau sekarang kan Yang Widi itu seolah-olah hanya untuk kaum Hindu gitu ya, padahal tidak. Jadi sebutan untuk Tuhan itu Yang Widi salah satu. Seperti halnya ketika kita misalnya menyebut kata pendeta. Dulu ulama itu disebut sebagai pendeta, karena arti pendeta itu adalah orang yang cerdas, termasuk mereka cerdas secara spiritual. Maka disebut pendeta. Tapi hari ini kalau kita menyebut pendeta seolah-olah itu hanya diperuntukkan bagi kalangan Kristiani atau bagi kalangan Hindu atau Buddha. Padahal tidak demikian. Jadi kata ini sebenarnya adalah kata yang dulunya bersifat umum. Sambil memuji kepada Tuhan, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Tuhan. Maka dia akan mendapatkan kasih sayang dari Tuhan. Ini motivasi untuk mereka yang belum bisa bangun pagi pada waktu subuh. Jadi setelah itu memuji luhuring widi itu diminta untuk melaksanakan sholat subuh yang dimaksud. Tapi bagi mereka yang sudah memiliki amaliyah secara teratur, jadi sholat 5 waktunya sudah terlaksana, siam Ramadannya sudah dilaksanakan, kemudian zakat sudah dikeluarkan dan seterusnya, maka diminta untuk menambah amalannya. Karena amalan-amalan tambahan yang berasal dari amalan sunnah itu adalah keutamaan. Utamane ngelakonono, sholat tasbih saben wengi. Ini saya tidak berbicara tentang dasar hukum sholat tasbih ya. Tapi sebagian masyarakat Jawa di masa lampau melakukan ini. Kalau pembicaraan tentang ini, monggo nanti dibicarakan di fikih. Lantas job prayogo.
Jadi tasjub itu maksudnya tahajud. Lir njeng Rasul nglakoni sabab yen tengah wengi sarwa sepi rasanipun. Tentrem udya mung sedya salat sumalat tumrape geni urupe ingkang dahana war agninira. Jadi keutamaan itu bisa kalian peroleh ketika kalian melaksanakan sholat tasbih dan sholat tahajud. Dan itu lebih baik. Karena Rasulullah melaksanakannya. Karena pada malam hari, jadi suasana itu atau perasaan itu begitu sepi. Saat itu ketika kita sholat, kita akan mendapatkan ketentraman. Seperti kobaran api, maka nyalanya dengan apinya itu apa ya? Jadi nyala dengan apinya itu menjadi satu kesatuan. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, maka sering-seringlah lakukan sholat malam. Karena itu nanti akan seperti api dengan nyalanya. Api dengan nyalanya itu kan tidak terpisahkan. Jadi kita tidak terpisah dari Allah, Allah juga tidak terpisah dari kita. Jadi maknanya demikian. Jadi ini adalah motivasi. Kemudian selain itu, ada unsur pendidikan yang lain yang bisa kita temukan dalam naskah Serat Kidung Sesingit. Jadi kalau kita membicarakan pendidikan itu kan tidak lepas dari tujuan. Tidak lepas dari materi. Tidak lepas dari metode pengajaran. Tidak lepas dari evaluasi. Jadi tidak bisa disebut sebagai pendidikan kalau tidak ada proses evaluasinya. Evaluasi ini juga berlangsung di lingkungan kerajaan sendiri dan tidak jarang gitu ya. Evaluasi ini dilakukan oleh sang raja itu sendiri. Artinya sang raja itu memang benar-benar menguasai ilmu agama. Sehingga dia itu bisa menguji para ulama yang akan menjadi pegawainya. Jadi memang ada ulama yang menjadi pegawai itu ada gitu ya. Jadi ulama yang dekat dengan kekuasaan itu ada karena memang mereka sengaja diangkat oleh negara untuk menjalankan fungsi raja. Karena raja itu fungsinya dua. Raja Jawa itu fungsinya dua. Yang pertama sebagai Khalifatullah atau Khalifatul Rasul. Yang kedua sebagai Panotogomo. Sebagai Khalifatullah, maka dia memiliki peran untuk memakmurkan alam. Dia harus mengatur keseluruhan alam itu ya. Jadi seluruh alam. Jadi dia mengatur dunia hewan, dunia tumbuhan, dunia manusia gitu ya. Dalam artian semuanya itu diatur. Jadi agar alam ini nanti memiliki fungsi bagi manusia untuk memakmurkan mereka, alam ini nanti dikelola melahirkan satu budaya, budaya itu bisa memayungi kehidupan yang sesuai dengan fitrah. Jadi Khalifatullah itu nanti letaknya di situ. Kemudian yang kedua adalah Panotogomo. Panotogomo itu berfungsi untuk menjadi pengatur dalam urusan agama. Maka sebaiknya raja itu juga paham agama. Kalau tidak, maka ya bagaimana dia akan mengatur agama. Tapi dalam hal ini untuk melaksanakan urusan agama, maka raja itu kemudian dibantu oleh para abdi dalam penghulu, oleh para abdi dalam ulama. Jadi mereka yang melaksanakan fungsi agama. Sementara fungsi Khalifatullah itu nanti dilaksanakan oleh para menteri dan seterusnya. Jadi dibantu oleh para menteri, jadi mulai dari Perdana Menteri atau Patih, kemudian para menteri yang berada di bawahnya, para punggawa, kemudian para prajurit, dan seterusnya. Jadi untuk menciptakan kedamaian perlu prajurit, untuk menciptakan kebijakan yang mengakar pada rakyat, maka perlu adanya telik sandi. Jadi telik sandi itu menyelidiki rakyat itu dalam melihat, untuk melihat perekonomian mereka salah satunya. Perekonomian rakyat itu baik atau tidak. Kalau tidak baik, maka apa yang harus dilakukan oleh raja? Raja nanti buat kebijakan dari situ, dan seterusnya. Selain itu, telik sandi juga dikirim ke wilayah musuh untuk meneliti tingkah laku dari para musuh itu, dan seterusnya. Berarti ini departemen intelijen gitu ya. Jadi tata kelola kerajaan Jawa di masa lampau itu diantaranya nanti seperti itu. Nah, evaluasi itu diantaranya dilakukan bahkan sejak awal proses penyelenggaraan pendidikan. Jadi guru-guru agama yang mengajar di lingkungan keraton, mengajar para putra bangsawan, termasuk yang mengajar di Masjid Agung, itu biasanya harus melalui tahapan fit and proper test. Tahapan itu nanti di tahapan awal mereka juga diuji oleh ulama yang lebih sepuh, jadi ulama senior. Baru setelah itu nanti terakhir adalah ujian fit and proper test yang terakhir itu dilakukan oleh raja itu sendiri. Kang piniji maca kitab tafsir abdi dalem perdikan kang ulang santri neng Langen Harjo.
amat ilham ranipun. Dasar punjul samaning kaji milo piniji marang Kanjeng Sang Aprabu. Sering dinangu babing rapal lawan makna ki ilham dasar mangerti condong lan srinoto. Mula akeh murid para santri saking monco kayungyun winulang. Mering amat ilham kawruhe sareh memulangipun mamrih gampang ingkang lakoni. Winulang pimreh tuman deniro met kawruh itu ya. Tur kawruhaniro Sri Narendra dadi mempeng pengajine para santri pujine mreh katrimo. Yang diminta untuk membaca kitab tafsir ya ada di lingkungan kerajaan. Itu adalah seorang abdi dalam yang berasal dari pesantren Langenharjo. Langenharjo itu terletak di Sukoharjo sekarang. Yang bernama Amat Ilham. Jadi dia adalah seorang santri yang memiliki kelebihan. Karena itu maka dia kemudian diuji sendiri oleh Kanjeng Sang Aprabu. Yang dimaksud adalah diri beliau sendiri. Jadi beliau sendiri menguji Amat Ilham ini sebelum diterima sebagai ahli pembaca kitab tafsir, sebagai pejabat yang memberikan kajian kitab tafsir di lingkungan istana. Sering dinangu babing rapal. Jadi dia diminta untuk membicarakan tentang lafal. Jadi lafal dari Quran, lafal dari hadis, dan sekaligus maknanya. Dan ternyata Ki Ilham ini memang benar-benar memahami. Karena itu maka sang raja itu condong untuk memilih Kiai Amat Ilham ini. Jadi dia memilih Amat Ilham ini untuk menjadi pembaca kitab tafsirnya. Artinya ketika yang menguji adalah sang raja sendiri, maka beliau juga memahami tafsir. Tidak mungkin yang menguji ini tidak paham gitu ya. Apalagi sebelumnya sudah ada saringan sebelumnya. Jadi sebelum masuk dihadapkan kepada beliau sang raja. Karena itu maka akhirnya banyak Ki Amat Ilham ini kemudian banyak memiliki santri. Bahkan santri-santri itu berasal dari mancanegara. Jadi berasal dari luar wilayah Kasunanan Surakarta itu ya. Karena dia begitu terpesona dengan ajarannya. Karena Amat Ilham ini pengetahuannya itu begitu banyak, begitu tinggi. Dan dia ini sabar ketika mengajar. Ini contoh itu ya bagi kita mungkin. Jadi dalam sisi pengajaran itu mungkin kita bisa meneladani hal ini. Jadi dia memiliki pemahaman yang tinggi, dia sabar ketika mengajar, mamreh gampang ingkang lakoni. Jadi ketika dia mengajarkan pun dia berusaha untuk membuat mudah. Jadi ajaran-ajarannya itu mudah untuk dilaksanakan. Jadi mudah diamalkan. Winulang pinreh tuman. Jadi mereka itu diajar itu agar menjadi kecanduan. Tuman itu kecanduan ya. Kalau bahasa yang lebih halus apa ini kira-kira? Jadi mereka ini menjadi kecanduan untuk mencari ilmu. Deniromet ilmu. Jadi mereka menjadi kecanduan untuk mencari ilmu. Mereka menjadi apa ini ya? Ya intinya tuman itu kecanduan itu, ketumanan itu. Tor kawruhan Sri Narendra. Apalagi sang raja tahu tentang itu karena itu muridnya makin banyak gitu ya. Jadi mereka itu kemudian rajin mengaji. Harapannya mereka nanti akan diterima. Jadi termasuk diterima menjadi pejabat, diterima oleh Allah, diterima oleh yang lain dan seterusnya. Karena ini adalah ulama yang diketahui oleh raja. Karena itu kalau kita mengaji padanya nanti banyak fasilitas bisa diperoleh. Ya ternyata ada juga yang punya motif semacam itu. Selain itu, ulama-ulama atau guru yang ada, guru agama yang ada di lingkungan keraton, mereka juga dievaluasi. Kayata para ulama, Prawikan Khotib lan Mudin, marbet juru sutopo. Tangeh lamun yen mruh ing wajib, lurae mituturi tan ono anggugu. Keset mengaji Quran, kitab nora peduli, lali lamun bengine ulama. Termasuk diteruskan dengan kalimat yang tadi sudah saya bacakan. Mangan madun ngabutuhan, nora burung bakal malik. Lali nora solat-solat, neng doso, neng deso aduh kiai, pengulu mulo lali. Sabab pijer ngaben sawung, yaiku propika sumya. Mulo cinopot samangkin, pankinarko adul ampun nora padat. Seperti para ulama, orang-orang yang memahami, para khotib, para mudin. Mudin itu sebenarnya muadzin. Tapi sekarang kalau di desa itu dikenal sebagai
dikenal sebagai tukang doa kalau sekarang ya, semacam lebay gitu ya, semacam lebay. Kemudian marbot itu penjaga masjid. Kemudian juru sutopo, jadi orang-orang yang hidup dalam keprihatinan. Jadi mereka melaksanakan tradisi hidup prihatin di Jawa. Jadi orang yang berpuasa, orang yang ya semacam itu gitu ya. Tangeh lamun yen prohing wajib, tapi mereka ini bagian dari keraton gitu. Mereka bagian dari keraton. Tangeh lamun yen prohing wajib. Jadi sangat tidak wajar kalau mereka itu tidak tahu kewajibannya. Ketika para pemimpinnya itu kemudian memberikan nasihat kepada dia, ternyata mereka tidak menghiraukan. Mereka sangat malas untuk mengaji Quran. Bahkan isi dari kitab yang mereka pelajari itu tidak dipedulikan lagi. Jadi mereka tidak mengamalkan kitab yang mereka pelajari. Mereka lupa bahwa di malam hari mereka adalah ulama, karena biasanya mengajar agama itu diantaranya dilakukan pada malam hari. Kalau malam hari kelihatan ulama betul. Tapi kalau siang hari, jadi mereka ini kelihatan ya seperti preman betul itu ya, atau seperti apa ini ya? Ya seperti ahli maksiat itu ya. Kenapa? Karena mereka ini ya yang dipentingkan hanya makan, mangan, madon, jadi bermain perempuan, ngabutuan, berarti mereka judi juga. Nora wurung bakal maling. Jadi kalau sudah judi itu mereka kekurangan uang, apalagi yang akan dilakukan? Ya kalau tidak mencuri ya menipu. Jadi ulama yang menipu itu ya ada pada masa itu. Jadi menghimpun dana dari masyarakat misalnya, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya, padahal harusnya disalurkan pada ranah yang tepat misalnya. Neng doso, neng deso, adoh kiai. Jadi di pedesaan itu mereka itu jauh dari para ulama. Karena itu maka para penghulu ini kemudian lupa. Karena mereka selalu hari-harinya, jadi siang harinya itu dihabiskan dengan berjudi, mengadu ayam itu. Karena itu maka hal itu kemudian menyebabkan keributan. Mosok ada ulama, mereka pekerjaannya, jadi mereka ini pekerjaannya adu ayam, itu kan tidak banget itu. Jadi ya tadi kabur Maktan indallahi antakuluna malah taf'alun tadi. Mula cinopot samangkin, karena itu maka mereka kemudian dipecat pada saat ini. Jadi pada saat ini yang dimaksud tentu adalah pada masa penulisan dari Kidung Sesingir ini. Pan kinarko ade ampun ora padang. Jadi mereka ini menjual keselamatan, tapi diri mereka sendiri tidak memiliki terang cahaya. Jadi mereka menjual cahaya, tapi mereka bukan sumber cahaya itu sendiri. Jadi ini digunakan untuk menggambarkan kemunafikan yang ada dalam diri mereka, yang menyebabkan mereka harus dipecat. Karena antara perilaku dengan apa yang mereka ajarkan, dengan batin yang seharusnya mereka miliki, ternyata tidak berjalan secara selaras. Ini proses evaluasi. Ada juga beberapa ajaran gitu ya. Ada juga beberapa ajaran yang berasal dari Pakubuwono ke-9 ini. Jadi misalnya dia menggagas gitu ya. Jadi kepemimpinan yang dia jalankan itu adalah kepemimpinan yang menggunakan Al-Qur'an sebagai dasarnya. Tentu untuk merumuskan kembali konsep ini dan kemudian mempraktekkan itu di wilayah Keraton Surakarta pada masa itu bukan hal yang mudah. Karena sejak Pakubuwono kedua atau bahkan sejak sebelum itu, jadi mulai dari masa Amangkurat, pengaruh yang dimiliki oleh Belanda yang kemudian merasuk ke dalam keraton-keraton Jawa itu sudah terjadi sedemikian pekat. Dari waktu ke waktu hegemoni Belanda itu semakin kuat dan semakin mengakar di lingkungan keraton. Karena itu upaya untuk merumuskan atau bahkan mempraktekkan agama di wilayah keraton itu tentu bukan hal yang mudah. Begitu raja itu memiliki keberpihakan kepada Islam yang kuat, maka bisa jadi dia nanti akan diawasi sedemikian rupa. Sebab hal yang sama itu terjadi pada Pakubuwono keempat, juga terjadi pada Pakubuwono yang keenam, yang dikenal sebagai raja-raja santri, raja-raja yang berasal dari kalangan santri. Tapi meskipun demikian, dari Kidung Sesingir ini kita memperoleh bahwa ada tekad yang kuat untuk melakukan hal itu. Meskipun nanti cita-cita beliau dalam hal ini baru dilaksanakan, diwujudkan oleh putranya, yaitu Pakubuwono ke-10. Salah satunya, saya itu pengen gitu ya, bangun pesantren di lingkungan keraton. Itu baru terwujud di masa Pakubuwono ke-10. Jadi Raden Malikul Kusno tadi. Gitu ya. Agama itu perlu yakti. Piku kue tetimbangan yang tias.
nista madya utamane. Mung iku rasaning dalil kadis kang den semoni. Supaya animbango sagunging praratu wadya kang sawalang karsa pinrih sirep saking kuasaning aji wewaton kitab Quran. Agama itu membutuhkan bukti. Bukti yang dimaksud apa ya? Dalil itu sendiri. Jadi dalil yang berupa Al-Quran maupun dalil yang berasal dari hadis. Pikuku itu timbangan tias. Jadi itu nanti menjadi pengokoh bagi pertimbangan hati kita. Jadi kalau sudah dapat dalil, maka apa yang harus kita lakukan? Dan mengatur tentang apa yang buruk, apa yang pertengahan, dan apa yang utama. Jadi tindakan yang buruk itu apa, tindakan yang pertengahan, yang netral itu seperti apa, kemudian yang paling utama itu nanti seperti apa. Hanya itu yang dirasakan dalam dalil hadis. Jadi itu yang dibicarakan dalam dalil hadis. Agar kita bisa menimbang-nimbang semua para ratu. Jadi para ratu yang ada, mereka bisa mengatur para tentaranya, para warganya, para rakyatnya. Karena wadya itu selain maknanya adalah tentara, yang dimaksud kadangkala itu juga digunakan untuk rakyat kecil. Agar dia bisa mempertimbangkan. Jadi para prajurit atau para warga yang memiliki hati yang kecil, mereka bisa disirep, mereka bisa dibuat sabar, berada di bawah kekuasaan seorang raja yang menggunakan pedoman kitab Al-Quran. Jadi ini adalah kepemimpinan Al-Quran yang ingin diwujudkan oleh Pakubuwono ke-9. Selain itu ada sumber akhlak yang digunakan oleh beliau. Jadi ada sumber akhlak yang juga digunakan oleh beliau. Lestari ning usikipun manungsa kang sinung eling marang utamining tindak ing bawana ayonistik. Panggustiniring kasidan widodo dining kadadeng. Dadiya jeyeng jayanung wenanga mengku mumpuni mring nusa Jawa widodo. Darsaning pro utami mupus tulus utomo. Sasedya ingkang marsudi. Saya membaca yang kalimat awal terlebih dahulu. Lestari ning usikipun manungsa kang sinung eling marang utamining tindak ing bawana ayonistik. Panggustiniring kasidan widodo dining kadadeng. Lestarinya gagasan manusia yang mampu mengingat kepada keutamaan perilaku. Di bumi jangan diremehkan. Jangan pernah meremehkan penghormatanmu terhadap tempat engkau kembali. Selamat sejak engkau diciptakan. Jadi ini dalam konsep Jawa, ini sebenarnya sedang membicarakan tentang sangkan paraning dumadi. Jadi dari mana kita berasal, bagaimana kita berproses, dan pada akhirnya kemana kita akan pergi. Jadi kita ini berasal dari proses penciptaan. Jadi widodo dining kadadeng. Jadi kita ini harus selamat, bahkan mulai dari hari penciptaan. Untuk selamat mulai dari hari penciptaan, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah bagian dari ciptaan itu sendiri. Karena itu maka manusia tidak boleh menjadikan segala sesuatu yang bukan pencipta itu sebagai Tuhan. Bahkan dia tidak boleh menjadikan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Dengan mempertuhankan kehendaknya, dengan mempertuhankan hawa nafsunya, dengan mempertuhan reputasinya, dan seterusnya. Dan dia tidak boleh meremehkan terhadap tempat kembali. Karena kita berasal dari Allah, maka kita pun akan kembali kepada Allah. Jadi hal itu tidak boleh dilupakan selama proses kehidupan yang kita jalani di dunia, ing bawono, jadi di dunia. Kenapa demikian? Karena ketika kita memiliki kesadaran tentang itu, maka kita akan selalu memiliki kemampuan untuk mengingat. Lestari ning usi ing manungsa sinung kang sinung eling. Maka di situ akan menjadi gagasan yang harus diingat oleh manusia sepanjang hidupnya. Dadiya jeyeng jayanu. Wenanga mengku mumpuni mring nusa Jawa widodo. Darsaning pro utami mumpus tulus utama sasedya ingkang marsudi. Jadilah engkau pemenang dalam kejayaan. Jadilah orang yang berkuasa, yang memiliki tanggung jawab yang mumpuni kepada Nusa Jawa yang mendapatkan kemakmuran. Jadi yang mendapatkan keselamatan. Teladan gitu ya, teladan yang utama. Mupus tulus utama. Jadi menjadi teladan yang utama. Sasediane ingkang marsudi. Jadi
tanpa gangguan agar semua cita-citanya bisa dipelajari atau bisa tercapai. Dumadi saking tumuwuh wuwuhe kawruh meratani mring wewengkon kang sang sinewa. Wewaton rumiyo Nabi kita Kanjeng Rasulullah insyaallah mitulungi. Memujud mengalami perkembangan. Perkembangan pengetahuannya kemudian menyebar luas kepada seluruh wilayah sang sinewo. Jadi wilayah yang kemudian dipinjamkan. Maksudnya karena wilayah yang dimiliki oleh raja itu sebenarnya pinjaman. Itu sebenarnya berasal dari kesadaran itu. Jadi seorang raja itu berkuasa di satu wilayah. Itu bukan semata-mata karena dia berkuasa. Tetapi dia itu menjalankan kewajiban. Karena ketika dia berkuasa di wilayah itu sebenarnya adalah sebuah titipan. Seolah-olah itu disewakan oleh Allah untuk dirinya. Jadi dia itu hadir dalam rangka menyewa. Dengan menggunakan wewaton rumiyo Nabi, dengan menggunakan pedoman yang berasal dari Nabi yang terdahulu. Yaitu Nabi kita, Kanjeng Rasulullah. Yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad. Gitu ya. Insya Allah ditulungi. Jadi mudah-mudahan Allah akan memberikan pertolongan. Mering umat kang sedya anut agami kang utami, memudar weting driya ya sulaya ing pratitis timbango ing terang ayo age den lakoni. Jadi ini kalimat yang sebelumnya sudah kita bicarakan. Jadi kepada umat semua yang bersedia untuk menganut agama yang utama agar bisa terurai semua keruwetan yang ada dalam panca indera kita. Jadi karena itu maka pilihlah itu dengan baik, timbanglah itu dengan terang gitu ya. Jangan segera dilaksanakan. Tapi maksudnya pahami ilmiah dulu baru kemudian amalkan. Jadi amaliyah kita itu adalah amaliyah yang ilmiah. Ini sumber akhlaknya. Kalau kita mengacu gitu ya pada ajaran yang diterangkan dalam naskah itu. Jadi sebenarnya pengajaran ini berkaitan dengan tasawuf akhlaki. Yang dimaksud dengan tasawuf akhlaki itu adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada perbaikan akhlak. Jadi ada upaya yang dilakukan untuk mensucikan hati. Pensucian hati itu dalam rangka untuk mempertinggi kualitas akhlak. Karena akhlak ini merupakan pencapaian tertinggi yang ada dalam syariah. Jadi kalau kita membicarakan syariah itu, sebagaimana sudah panjenengan ketahui, itu kan dimensinya ada 3. Jadi sebagai dasarnya maka kita harus memiliki akidah yang kuat. Kemudian akidah itu tentu harus dibuktikan melalui amaliyah. Pembuktian melalui amaliyah itu kemudian dilakukan melalui ibadah dan muamalah. Harapannya ketika kita sudah memiliki keyakinan yang kuat, dibuktikan melalui amaliyah, maka akan muncul akhlak yang mulia dalam diri kita. Dan akhlak yang mulia itu ibaratnya seperti buah dari sebuah pohon gitu ya. Jadi kalau pohon itu punya akidah yang punya akar yang kuat, maka batangnya itu bisa menunjang pertumbuhan. Daun-daunnya bisa masak makanan. Makanan itu kemudian disimpan dalam bentuk buah-buahan. Dan di situ maka kemudian akan buah-buahan itu, bijinya nanti akan digunakan untuk melanjutkan proses regeneratifnya. Dan seterusnya. Akhlak itu mestinya juga demikian. Jadi tumbuh didasari pada keyakinan yang kuat, muncul dari amaliyah yang terbaik, harapannya akan hadir akhlak yang mulia dalam diri kita. Jadi Serat Kidung Sesingir ini bukan hanya kental dengan nilai akhlak, tapi di dalamnya ada pengajaran yang bernapas tasawuf. Ada beberapa riyadhah yang seringkali dilakukan dalam tasawuf akhlaki, jadi sebagaimana yang termuat dalam kitabnya Imam Al-Ghazali. Jadi sebagian dari ini kalau tidak salah saya temukan juga dalam Kimia Usa'adah beliau gitu ya, termasuk dalam Mukhtasar dari Ihya itu sendiri. Yang pertama adalah cegah dahar lan guling. Ini sebenarnya adalah riyadhah latihan badan dan ruhani. Ada 4 riyadhah yang dilaksanakan agar manusia itu bisa memperoleh derajat yang mulia. Karena dia memiliki akhlak yang baik. Yang pertama adalah mengurangi makan, mengurangi tidur, mengurangi bicara yang tidak perlu, menahan rasa sakit ketika disakiti oleh orang lain. Ini sebenarnya merupakan praktek sufi sejak abad pertama dan kedua Hijriah. Tentu saja pada masa ini tidak ada sufi itu. Tidak ada sufi. Istilah sufi itu baru muncul sekitar abad ketiga Hijriah.
Jadi upaya yang dilakukan oleh para sahabat saat itu dirumuskan sebagai tazkiyatun nafs saja oleh generasi berikutnya. Jadi konsepnya mereka ini menandai dirinya dengan kehidupan yang zuhud, kemudian memperbanyak amaliyah. Jadi amaliyah-amaliyah seperti inilah yang juga dilakukan oleh para sahabat pada masa itu. Jadi bukan tradisi tasawuf yang menyimpang sebagaimana yang termaktub dalam tasawuf falsafi yang mengajarkan kita tentang hakikat persatuan gitu ya antara hamba dengan Tuhannya. Jadi sebenarnya manunggaling kaula Gusti di kalangan masyarakat Jawa itu awalnya itu berkaitan dengan perpolitikan. Jadi yang dimaksud dengan manunggaling kaulan Gusti itu adalah bersatunya raja dengan rakyatnya. Dengan bersatunya dua kalangan ini, maka negara ternyata dibawa ke ranah teori